Pemirsa, saya menggunakan pakaian seolah menjadi seorang pasien ya, karena ketika sakit itu tidak bisa ditunda. Bayangkan bagaimana ketika kita sakit, tapi kartu BPJS tidak aktif. Ini kan sangat mengerikan ya. Jangan sampai simulasinya terjadi seperti ini pemirsa. Saya datang, kemudian saya menemui pihak rumah sakit. Pak dokter, saya ingin berobat tapi BPJS saya tiba-tiba tidak aktif, Pak. Saya cek dulu kartu BPJS Bapak. Wah, Bapak, ini kartunya nonaktif, Bapak tidak bisa berobat. Jadi saya harus ke pihak BPJS? Karena ini BPJS, Bapak harus ke BPJS-nya langsung. Berarti saya harus ke BPJS, pemirsa. Saya datang ke pihak BPJS Kesehatan, tolong diaktifkan kartu BPJS saya, Pak, karena saya ingin berobat. Karena saya nggak bisa berobat, Pak. Ini harus diverifikasi dulu ke Kementerian Sosial, Mas. Saya kan yang sakit, Pak. Silahkan ke Kementerian Sosial ya, Mas. Saya harus ke Kementerian Sosial. Baik, saya datang lagi ke Kementerian Sosial. Kemensos, tolong, Pak. Saya sakit, saya ingin berobat, Pak. Jadi gini, saya jelaskan sedikit Mas Yudi ya. Kalau ada orang sakit, datang ke rumah sakit itu harus dilayani. Oke. Urusan administrasi itu urusan belakangan. Silakan Mas Yudi langsung ke rumah sakit. Jadi harus langsung ke rumah sakit nih? Iya. Jangan sampai ini kayak bola panas ya, dilempar-lempar. Dari BPJS, dari ke Kemensos, tapi juga harus ke pihak rumah sakit lagi. Jadi yang benar yang mana pemirsa? Kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layani penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. DPR dan pemerintah sepakat BPJS Kesehatan aktif, melakukan sosialisasi apabila terjadi nonaktif kepesertaan penerima bantuan iuran harus segera dibantu pemirsa. Jangan sampai menjadi bola panas yang tidak jelas ujungnya. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, itu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Kemudian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Dan usai pertemuan dengan pimpinan DPR, ada sejumlah hal yang disepakati oleh jajaran menteri yang hadir. Menteri Sosial Saifullah Yusuf minta rumah sakit tidak tolak pasien kronis penerima bantuan iuran BPJS nonaktif. Disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Ya, kenapa berita ini kami angkat pemirsa? Karena antrian panjang terjadi di kantor BPJS Kesehatan Depok, Jawa Barat. Warga terus berdatangan untuk mengurus kepesertaan BPJS yang bermasalah dan tidak dapat digunakan. Kepadatan antrean dipicu oleh kebijakan baru yang mulai berlaku sejak awal Februari 2026. Banyak kartu BPJS milik warga mendadak tidak aktif sehingga warga datang untuk mendapatkan penjelasan dan solusi. Kebijakan tersebut berdampak bagi warga yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS penerima bantuan iuran atau gratis.
Ini mereka harus beralih ke BPJS Mandiri yang dinilai memberatkan. Warga mengaku kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana, Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Sekarang udah bisa. Ke bayar mandiri. Saya ini penyakit diabetes. Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, semoga saja rakyat Indonesia semuanya sehat-sehat selalu ya. Akan tetapi negara kan berjanji hadir saat warga tak berdaya. Namun ketika data berubah, kepesertaan lenyap seketika, BPJS dinonaktifkan, pengobatan jadinya ditunda. Padahal yang saya bilang tadi, sakit nggak boleh ditunda. Pasien dipaksa pulang, menahan sakit yang mendera. Saat janji pelindungan berubah jadi cerita, lantas di mana keadilan bagi rakyat kecil sesungguhnya? Kita bahas bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Timbul. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik, Selamat, Mas. terima kasih Bang Timbul berkenan berbagi di Sindoprem. Bang, jadi sebenarnya ini masalahnya di mana sih Bang? Jadi bola panasnya yang saya bilang tadi itu di mana nih? Apakah di kepesertaannya Kemensos memang atau memang dari pihak rumah sakit yang harus tetap menerima meskipun administrasinya tertunda? Gimana nih Bang? Ya, jadi memang mengacu pada PP 101 tahun 2012, Junto PP 76 tahun 2015 tentang PBI JKN, diamanatkan Kementerian Sosial melakukan updating data terkait PBI tersebut, cleansing. Jadi ada yang dinonaktifkan, ada yang diaktifkan atau diubah. Nah, tentunya memang untuk memastikan bahwa betul penerima bantuan itu iuran itu adalah orang miskin dan tidak mampu sesuai pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Cuma kan prosesnya ini kan yang kalau kita perhatikan dilakukan proses penonaktifan secara sepihak dengan apa? Tidak dikomunikasikan kepada si masyarakat. Apa betul, pertanyaannya kan, 11 juta yang dinonaktifkan ini sudah menjadi kelompok masyarakat mampu. Tahun 2025 ada 7,3 juta di bulan Juli 2025. Hanya gara-gara peralihan dari DTKS ke DTZ ada 7,3 juta. Apa betul 7,3 juta orang ini sudah menjadi mampu di tengah krisis kondisi ekonomi kita saat ini? Masih banyak terjadi PHK. PHK juga berhak dapat PBI. Kemudian juga pengangguran. Bagaimana juga kelas menengah turun dan sebagainya. Ini kan persoalan yang harus diperbaiki itu pendataannya dan komunikasinya. Sehingga masyarakat punya hak untuk misalnya, masyarakat tanggal 1 Maret nanti akan dinonaktifkan. Di 1 Februari dikasih tahu. Sehingga masyarakat itu punya hak. Satu, misalnya masyarakat miskin, dia akan memiliki hak jawab. Pak, saya masih miskin. Atau peserta yang sudah mampu, dia akan beralih ke peserta mandiri yang bayar sendiri. Ya. Nah, artinya yang harus dijamin oleh pemerintah itu adalah keberlanjutan penjaminan oleh JKN. Kalau ini kan diputus secara sepihak sehingga discontinue, sehingga tidak berkelanjutan, yang akhirnya masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan seperti cuci darah yang secara reguler, dia kecewa. Kenapa nggak dijamin? Karena kalau nggak dijamin rumah sakit itu, kalau nonaktif, rumah sakit itu tidak melayani. Karena yang dilayani oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah peserta dengan status aktif yang dibayar oleh si BPJS nanti biaya klaimnya. Kalau sekarang tidak aktif, Menteri Sosial berbicara harus tidak boleh menolak. Bagaimana menjamin bahwa rumah sakit itu akan melayani dengan jaminan JKN kalau dia nonaktif? Nah, ini kan persoalan yang hari ini menurut saya maju ya. Dan kami berterima kasih ke DPR juga bisa meminta pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat yang selama ini sedang membutuhkan, misalnya cuci darah, kemo, dan sebagainya, itu diaktifkan dalam 3 bulan ke depan untuk otomatis. Jangan juga nanti disuruh lagi beli reaktivasi ke Dinsos.
Ya, kalau Iya, di iya. daerah Ciamis sana ke dinsosnya jauh itu kan. Nah, artinya permudahlah reaktivasi dan kalau saya berharap secara otomatisasi dulu. Nah, tinggal nanti memang kalau ada pendataan ulang diberitahu sebelumnya, jangan mendadak. Misalnya dia mau dinonaktifkan nanti di bulan April, sejak 1 Maret sudah diberitahu supaya masyarakat itu tidak kaget dan punya hak jawab dan punya hak untuk berpindah kepesertaan. Nah, ini persoalan kan yang memang terjadi selama ini. Jadi persoalan penonaktifan ini kan bukan tahun ini saja. 2025 7,3. Di tahun-tahun sebelumnya juga terjadi. Nah, kami dari BPJS sudah mengatakan, Kemensos, Anda punya kewenangan tapi tolong dilakukan dengan lebih bijak. Pendataannya langsung ke rumah tangga, jangan sampai ditanyanya RT RW, ditanyanya tokoh masyarakat yang akhirnya pendataannya bias. Nah, ini kan persoalan klasik bagi bangsa kita untuk pendataan. Ketika di data ternyata dianggap mampu, kemudian BPJS-nya tidak aktif, lalu karena sebelumnya masih menggunakan BPJS bisa begitu, ini artinya tolak ukur mampu tidak mampunya ini apakah sudah jelas Bang Timbul? Artinya kalau sudah tidak aktif berarti dia dianggap mampu. Bagaimana sih Bang? Iya, kalau logikanya kan mengacu pada pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN, siapa peserta PBI adalah orang miskin dan tidak mampu. Jadi tadi saya katakan, kalau 11 juta dikeluarkan, dinonaktifkan dari PBI, artinya 11 juta orang ini sudah mampu. Apa betul masyarakat kita sudah maju, sudah mampu 11 juta itu? Menurut saya tidak dengan kondisi ekonomi saat ini. Nah, ini kan kembali pendataan itu tidak berjalan dengan baik. Mohon maaf ya, sudah banyak keluar dana untuk mendata orang miskin. Dulu ada namanya DTKS, ada Resosek, ada P3KE. Cuma siswa YBS di Ngada sana dan ibunya tidak tercover gitu loh. Ya. Triliun hanya untuk bagaimana mendata anak dan ibunya ini nggak terjadi. Nah, demikian juga tragedi pendataan itu terjadi sekarang. Nah, maksud saya pendataan itu memang betul harus dilakukan, jangan sampai terjadi yang tadi inclusion error, exclusion error. Yang berhak tidak dapat, yang tidak berhak malah dapat. Nah, cuma pendataan itu harus lebih objektif dan berkomunikasi lah. Nah, ini kan yang akhirnya tadi dijamin hak atas pelayanan JKN itu tidak terputus. Kalau sekarang kan terputus, dinonaktifkan dulu, setelah itu ribut boleh deh. Nah, ini kan nggak betul ya. Nah, jadi saya kalau mendengar apa yang disampaikan Menkes, Mensos, dan Menkeu, menurut saya ya, harusnya mereka itu baca pasal 4 PP 101 2012. Sebelum menetapkan data yang akan dinonaktifkan atau yang diaktifkan, ya, Mensos, Menkeu, Menkes itu berkoordinasi. Nah, artinya harusnya Menkes bilang, Mensos, orang-orang yang punya penyakit gagal ginjal yang butuh layanan terus-menerus, jangan diputus, karena mereka nanti kaget. Nah, lakukanlah dengan komunikasi dulu, gitu. Nah, tetapi kan tidak terjadi, akhirnya ribut, dan barulah berkomunikasi mereka dengan DPR. Harusnya ini kan tidak terjadi bila pasal 4 itu dijalankan oleh seluruh kementerian ini, sehingga masyarakat itu pemerintah lebih bijak bahwa masyarakat yang butuh kemo yang terus-menerus ini, yang rutin ya, cuci darah yang rutin ini betul-betul dijamin, tidak diskontinu penjaminannya. Nah, ini kan harus dilakukan oleh pemerintah yang memang mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, seluruh rakyat berhak atas jaminan sosial. Nah, ini Bang Timbul, kalau soal pendataan tadi Bang, kalau misalnya seorang warga yang harusnya menerima bantuan sosial dan juga BPJS bisa diterima dan dijalankan dengan baik, tapi persoalan data ini misalnya lokasinya dia, identitasnya tidak sesuai dengan domisili. Ini apakah kita harus menunggu supaya si rakyatnya yang inisiatif untuk memperbaiki datanya, atau negara memiliki kewajiban untuk jemput bola bahwa siapa saja rakyatnya yang membutuhkan?
Ya, mengacu pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pemerintah harus wajib mendata mereka. Makanya kan kasus Ngada itu kan kegagalan pemerintah menjamin masyarakat ibu dan anak ini mendapatkan adminduknya, administrasi kependudukannya, menjamin mendapatkan bansosnya, menjamin si anak dapat kartu Indonesia Pintarnya. Nah, kan harusnya masyarakat ini dimanapun dia berada, dia harus didata gitu. Yang memang memastikan nanti pendataan itu orang miskinkah, orang mampukah, desil 1, 2, 3, 4, 5, atau desil 6, 1, 10. Nah, jadi memang persoalannya kan kriteria-kriteria ini kan tidak dimengerti juga oleh masyarakat. Nah, jadi kembali harus dijelaskan bahwa masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 itu siapa? Nah, kalau kita mendengar kemarin BPS mengeluarkan kriteria miskin, itu adalah keluarga dengan penghasilan 3 juta sekian, ya. Di bawah 3 juta itu miskin. Tanyaannya, ada banyak upah minimum provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bengkulu, ya, di beberapa daerah upah minimum masih 2,4, 2,6. Artinya pekerja itu pun dinyatakan miskin. Karena apa? Pendapatannya masih di bawah 3 juta. Nah, ini kan persoalan bahwa masyarakat kita memang faktanya banyak yang miskin, yang harus mendapatkan bantuan. Cuma kan pemerintah selalu bilang adalah penurunan kemiskinan. Ya, tapi kan namanya penjaminan itu harus menjadi tanggung jawab. Karena biar bagaimanapun juga, masyarakat yang punya gaji 3.500.000 pun belum tentu dia bisa membiayai cuci darahnya, pembiayaannya untuk iurannya dan sebagainya. Baik. Saya mau mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah harus berkomunikasi saja, objektif dalam mendata berdasarkan kriteria sehingga si masyarakat diedukasi. Anda masuk desil 4 atau 5, begini Pak, kenapa? Ini kan yang tidak diinformasikan. Bang Timbul, bicara soal data, ternyata ini juga disoroti oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Bang, yang meminta BPJS Kesehatan itu lakukanlah pemutakhiran dan datanya dengan lengkap, dengan cepat, akan tetapi jangan membuat keributan. Kita simak dulu ya, Bang, ya, pernyataan Purbaya berikut ini. Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian yang masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudian akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan. Berarti pemerintah rugi banyak kata Purbaya. Tanggapannya Bang Timbul? Ya, jadi memang sebenarnya kan APBN, Undang-Undang APBN kan sudah mengetok palu bahwa yang dijamin kuotanya itu 96,8 juta, bukan 98, 96,8 juta maksimal itu. Kalau dikalikan dengan 42.000 kali 12 bulan, itu sekitar 48,7 triliun. Tetapi memang fakta di lapangan tidak semuanya terisi, karena memang harus dikasih ruang untuk bayi-bayi baru lahir dari keluarga miskin langsung otomatis. Nah, tentunya yang mau saya katakan adalah anggaran ini sudah ada, sudah ditetapkan. Nah, tinggal bagaimana memilih seluruh orang miskin dan tidak mampu itu untuk menempati yang 96,8. Nah, tetapi dalam proses pendataannya harus dijelaskan desil 1, 2, 3, 4, 5 kan yang menjadi peserta PBI JKN. Ya, kalau mau dibilang 1, 2, 3, 4, 5 itu kan 50%. 50% kali 280 juta rakyat Indonesia, itu kan 140 juta
yang miskin, yang desil 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kenapa hanya 96,8 juta yang dipasang oleh pemerintah. Nah, kalau kita baca Perpres 36 2023, sebenarnya pemerintah tuh menjanjikan di 2023 PB itu naik menjadi 111 juta. 2024 113 juta. Tapi kan tidak dinaikkan, tetap di 96,8. Sementara masyarakat yang membutuhkan PBI JKN dan PBPU daerah ini kan semakin meningkat. Makanya kalau saya sih melihat motifnya ini adalah mengeluarkan, memasukkan, jadi supaya anggaran yang 96,8 juta orang, yang 48,7 itu tidak lebih. Ya dimainkan di situ aja. Sehingga ini dikeluarkan, dimasukkan, setelah itu di-cleansing, dikeluarkan, dimasukkan lagi. Dan ini kan sebenarnya permainan-permainan yang harusnya tidak dilakukan, tapi harus lebih fokus pada jumlah masyarakat miskin yang dijamin. Desil 1 sampai desil 5 itu 50%. Harusnya dijamin itu 140 juta oleh PBI JKN. Tapi kan kembali memang oleh pemerintah disebar ke daerah. Nah, sekarang persoalan lainnya adalah transfer ke daerah berkurang 200 triliun, sehingga Pemda-Pemda pun sekarang ya kasus Kabupaten Pali itu menurunkan jumlah PBI daerahnya atau disebut PBPU daerah, sehingga ada 40.000 yang dinonaktifkan. Itu juga terjadi di beberapa kabupaten kota. Nah, persoalannya kan adalah kenapa hak masyarakat itu dikurangi ketika bicara anggaran. Kan harusnya pemerintah orientasinya rakyat miskin dapat. Bagaimana anggaran ditambah? Ya memang konsekuensinya tambah dong. Kan gitu. Jangan pelit di anggaran untuk mengorbankan masyarakat miskin ini. Sehingga dikeluarkan, ada yang dimasukkan. Jadi gonta-ganti yang akhirnya ada ketidakpastian keberlanjutan penjaminan JKN. Karena itu nggak ada jadwalnya. Sakit itu bisa besok, bisa sekarang, bisa lusa. Harus segera ditangani. Bang Timbul, akhirnya kan setelah rapat tadi Bang, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengaktifkan kembali Bang, atau reaktivasi 11 juta penerima bantuan iuran PBIJK yang sebelumnya dinonaktifkan mendadak. Ini berarti ada salah langkah ya Bang ya? Harus diakui hal itu? Enggak, nih kita klarifikasi dulu. Yang diaktifkan 3 bulan itu siapa? Apa yang 11 juta? Apa yang penyakit-penyakit katastrofik saja? Yang itu harus diperjelas dulu begitu ya? Tidak clear nih. Jadi yang direaktivasi otomatis itu siapa? Saya kutip ya Bang ya, pernyataannya Bang ya. Dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat bersama pemerintah hari Senin, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Itu Bang. Iya, kalau layanan diberikan dan PBI-nya dibayarkan, kalau 11 juta, ya berarti memang itu yang betul. Tapi kan yang terjadi kan, tadi kalau saya dengar itu, dari Kemensos itu untuk, dan Kemenkes itu untuk yang penyakit-penyakit katastrofik yang mau mendapat layanan. Sehingga APBN itu kan tidak membayar yang 11 juta kali 42.000 kali 1 bulan misalnya. Tapi yang dari 11 juta ini yang sakit-sakit siapa aja gitu. Kan 11 juta kan ada juga yang sehat. Nah, jadi pemerintah juga harus clear nih. Hasil rapat di DPR sekarang, tadi sore, itu apa? Supaya masyarakat juga tahu. Nah, kalaupun ada upaya reaktivasi, jangan ke Dinsos. Cukup ke puskesmas atau desa terdekat. Sehingga masyarakat tidak sulit. Nah, ini kan kalau saya sih mendorong orang-orang yang memang sedang mendapatkan layanan kesehatan yang butuh, yang kemo, yang cuci darah, yang sakit pusing-pusing, nggak apa-apa, diaktifkan saja, ya terlepas dari berat atau tidaknya. Nah, tentunya ini yang nanti di 3 bulan itu di cleansing, tapi dengan syarat cleansingnya objektif dan berkomunikasi, kasih jeda 1 bulan. Bulan depannya mau dinonaktifkan, sekarang diberitahu gitu, supaya tidak dadak mendadak dan kaget mengkaget sehingga masyarakat jadi pusing. Sudah antri duluan, ternyata kartunya nggak aktif, itu yang bikin panik ya. Baik, Bang Timbul, terima kasih banyak ya Bang. Nanti izin ketika kita bisa diskusi berikutnya ada perkembangan ini, kita bisa diskusi kembali ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Assalamualaikum, selamat malam.